Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Pirano. Ini saya akan mengulas sebuah artikel lagi yang berjudul Pendidikan Berbasis Pesantren yang ditulis oleh Sudadi. Sebelum kita membahas pendidikan berbasis pesantren, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses mentransformasikan pengetahuan yang ditujukan untuk perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan segala potensi yang ada pada peserta didik. Pendidikan tidak harus diselenggarakan di ruang kelas dan dibatasi waktu belajar. Pendidikan dilakukan sepanjang hayat, kapan dimanapun manusia dan memiliki kemampuan melaksanakan proses belajar. Pendidikan merupakan suatu modal dasar berharga dan mengoptimalkan sumber daya manusia secara unggul. Pendidikan dilihat dari pandangan klasik sebagai peranata yang menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, melakukan pendidikan. Diharapkan generasi muda disiapkan untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. Kedua, mentransfer ilmu pengetahuan sesuai peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai untuk memelihara persatuan dan keutuhan masyarakat sebagai sarana berlangsungnya kehidupan masyarakat dan peradaban. Selain itu, pendidikan Islam saat ini sangat dibutuhkan karena adanya perubahan tatanan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Pendidikan Islam ditujukan untuk membentuk manusia dengan kecerdasan intelektual dan spiritual. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran diantaranya ada guru, murid, sarana dan prasarana, dan lingkungan. Adapun komponen-komponen sistem pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis pesantren antara lain tujuan, isi pemateri pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan evaluasi. Adapun pengertian pendidikan agama Islam menurut Zakia Parajat, pendidikan agama Islam adalah pendidikan upaya baik berupa bimbingan maupun asuhan pada peserta didik agar setelah menyelesaikan pendidikan mereka mampu menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup, sehingga tidak sekedar memahami namun mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan agama Islam diharapkan peserta didik memahami serta menghayati dan mengimplementasikan ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam perbuatan sehari-hari agar terwujud kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan pendidikan agama Islam pada dasarnya intinya adalah ingin membentuk kepribadian manusia beriman. Keimanan pada pendidikan agama Islam, hal yang paling penting ditanamkan lebih dahulu adalah keimanan. Karena adanya keimanan akan menghasilkan ketaatan menjalankan agama Islam sehingga akhlak mulia dapat terbentuk. Selanjutnya, sistem pembelajaran pendidikan berbasis pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan unik berciri khas Indonesia. Ciri pesantren memiliki ciri yang khusus. Adapun secara umum, masjid, santri, pengajar kitab-kitab, dan kiai. Hubungan santri dan kiai tidak hanya di lingkungan pesantren, melainkan juga berlanjut saat santri mengabdi di masyarakat.
Selanjutnya, sistem pembelajaran pendidikan berbasis pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan unik berciri khas Indonesia. Pesantren memiliki ciri yang khusus, adapun secara umum dapat dikatakan bahwa ciri pesantren terdapat pada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah pondok, masjid, santri, pengajar kitab, dan kiai. Hubungan santri dan kiai tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, melainkan juga berlanjut saat santri mengabdi di masyarakat masing-masing. Menariknya adalah hubungan kiai dan santri pada umumnya merupakan hubungan ketaatan yang tanpa batas. Demikian pula dengan guru bantu. Memperhatikan hubungan kiai santri terlihat jelas bahwa fungsi dan peran sosial pesantren terletak pada 3 hal, yaitu sebagai tempat terselenggaranya kegiatan pembelajaran pengetahuan ajaran Islam. Adanya pesantren dapat bermanfaat untuk memelihara berbagai tradisi ajaran Islam dan untuk mempersiapkan kader-kader Islam. Bagi pesantren ini, masjid merupakan tempat proses pembelajaran Islam. Menurut Lucas Bull, pesantren yang memiliki pengajaran dengan teks klasik serta adanya penanam pendidikan moral sebagai pendidikan inti merupakan pesantren tradisional. Program pendidikan formal dan pendidikan keterampilan juga tidak dikenal di pesantren tradisional ini. Untuk kepentingan dunia, para santri harus belajar di madrasah, sekolah, atau perguruan tinggi di samping mengikuti program-program yang ada di pesantren. Para santri menyadari sepenuhnya bahwa pada era ini mereka tidak cukup hanya berbekal pengetahuan Islam, melainkan harus dilengkapi dengan keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja. Dengan penambahan program pendidikan formal dan keterampilan, para santri dituntut untuk disiplin dalam pengelolaan waktu. Mereka tidak hanya mempergunakan waktu untuk belajar berbagai kitab Islam, melainkan sekaligus harus menyediakan waktu untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan melalui program pendidikan yang ada. Selanjutnya, adapun pesantren modern. Menurut Lucas Bull, pesantren modern adalah pesantren yang mengajarkan pelajaran-pelajaran sekuler di samping pelajaran-pelajaran agama dan pendidikan moral. Sedangkan mata pembelajaran sekuler adalah yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, sains, dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, pesantren modern belum memberikan program pendidikan keterampilan kepada santrinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pesantren dengan tipe ini dapat dicirikan memiliki madrasah, memiliki program keterampilan, di antaranya keterampilan pada sektor pertanian, seperti keterampilan menguasai lahan, empang, kebun, peternakan. Keterampilan lain yang diberikan pesantren ini yaitu kursus menjahit, teknik elektro, dan perbengkelan. Yang keempat, pesantren tipe ini diceritakan dengan 5 hal. Yang pertama, memiliki 5 komponen utama pesantren. Yang kedua, memiliki madrasah. Yang ketiga, memiliki program keterampilan. Keempat, memiliki sekolah umum dan perguruan tinggi. Yang kelima, penambahan sekolah umum di pesantren dari SD, SMP, SMU, SMK, sampai perguruan tinggi, menunjukkan kepedulian pesantren terhadap tuntutan perkembangan zaman. Menurut Lucas Bull, pesantren dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus.
bentuk-bentuk kurikulum pesantren. Jika selama ini pesantren berfungsi sebagai tempat transmisi dan transfer ilmu keislaman sebagai kader Islam, maka kini pesantren juga mengembangkan fungsi sebagai tempat pembekalan skill bagi para santri untuk menghadapi dunia kerja. Jadi pesantren mengikuti perkembangan zaman dan memberikan keterampilan untuk santri-santrinya. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.